Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tahsin Tahfidz dan Tajwid Al-Quran. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di samping itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab yang sangat tinggi susunan bahasanya dan keindahan balaghahnya. Bangsa Arab sejak dahulu mempunyai dialek yang beragam antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, baik dari segi intonasi, bunyi, maupun hurufnya. Atas dasar itulah Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk satu bacaan, akan tetapi Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, atau dengan kata lain disebut sab'atu ahruf. Para ulama berselisih pendapat tentang arti sab'atu ahruf di dalam hadis. Terlepas dari perdebatan para ulama dalam menafsirkan kata ahruf, pada masa awal Al-Quran diturunkan, bacaan Al-Quran memang diturunkan dalam 1 huruf saja. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendesak malaikat Jibril agar ditambah lagi supaya umatnya dapat memilih bacaan yang mudah dalam membaca Al-Quran. Dan Jibril pun meluluskan permintaan Rasulullah hingga 7 huruf. Ini dapat diketahui pada penjelasan hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 1 huruf, maka aku minta kepadanya untuk ditinjau kembali. Selanjutnya aku juga selalu meminta kepadanya agar ditambah, sehingga ia menambahkannya sampai 7 huruf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sab'atu ahruf sebagaimana terlihat dalam hadis tadi belum diketahui dengan jelas arti dan maknanya. Lafaz sab'atu ahruf terangkai dari lafaz sab'ah dan ahruf, di mana kedua lafaz ini masing-masing mempunyai makna konotatif atau al-mushtarak al-lafzi. Untuk mengetahui makna masing-masing lafaz secara tepat, terlebih dahulu melihat konteks pemakaiannya. Menurut hakikat, arti kata sab'ah adalah bilangan antara 6 dan 8. Terkadang ia dipakai untuk menunjukkan bilangan banyak, sebagaimana lafaz as-sab'un untuk menunjukkan bilangan puluhan, dan kata as-sab'umi'ah untuk menunjukkan dalam bilangan ratusan. Dikutip dari buku Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syayuti pada halaman ke-131. Sementara itu, lafaz ahruf adalah jamak dari lafaz harfun yang mempunyai arti antara lain salah satu huruf hijaiyah, bahasa, ujung dari sesuatu, ataupun wajah atau segi. Dari beberapa arti tadi, nampaknya yang agak relevan, lafaz harfun diartikan wajah atau segi dalam pengertian yang masih umum, sebagaimana dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, yang artinya sebagian manusia ada orang yang menyembah Allah pada satu segi atau keadaan. Sab'atu ahruf sebagai suatu kata majmu'. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bukanlah setiap kata dalam Al-Quran dapat dibaca dengan 7 wajah, dan bukan pula yang dimaksud adalah 7 imam qiraat sebagaimana dianggap sementara oleh orang awam. Sebab konsep sab'atu ahruf
sudah ada sejak zaman Nabi, sedangkan qiraat sab'ah muncul belakangan. Dari sab'atu ahruf itulah maka muncul istilah qiraat. Lantas, apakah yang dimaksud dengan qiraat itu? Menurut Abu Syamah ad-Damashqi, al-qira'atu ilmun bikayfiyat ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha ma'zuwal linaqilih. Artinya, qiraat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafazkan beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan pelafazannya dengan menisbatkan pada orang yang meriwayatkannya. Sekitar akhir abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah, ketika pengajaran qiraat berlangsung sedemikian, muncullah ulama ahli qiraat dari kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Di Basrah muncul ulama terkenal, yaitu Yahya bin Ya'mar yang wafat pada tahun 90 Hijriah, yang kemudian dikenal sebagai orang pertama yang menulis qiraat. Sedangkan menurut Ibnu Al-Jazari, orang pertama yang dipandang telah menghimpun bermacam-macam qiraat dalam satu kitab adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ia mengumpulkan 25 orang ulama ahli qiraat, termasuk di dalamnya imam yang 7 atau imam-imam qiraat sab'ah. Namun, penulisan qiraat pada periode itu masih terbatas pada penghimpun riwayat yang sampai kepada mereka, tanpa menyeleksi perawi ataupun materi qiraat. Orang mulai tertarik kepada qiraat atau bacaan beberapa imam yang mereka kenal. Ini terjadi pada permulaan abad kedua Hijriah. Umpamanya di Basrah, orang tertarik pada qiraat Abu Amr dan Ya'qub. Di Kufah, orang tertarik pada bacaan Hamzah dan Asim. Di Syam, orang memilih qiraat Ibnu Amir. Dan di Mekah, mereka memilih qiraat Ibnu Katsir. Serta di Madinah, mereka memilih qiraat Imam Nafi'. Suatu qiraat atau bacaan Al-Quran baru dianggap sah apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Harus mempunyai sanad yang mutawatir, yaitu bacaan itu diterima dari guru-guru yang terpercaya, tidak ada cacat, serta bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Harus sesuai dengan rasam Utsmani. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Dari penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh pakar qiraat dengan merujuk ke kaidah dan kriteria tadi, terungkap bahwa qiraat bila ditinjau dari segi nilai sanad akan terbagi menjadi 6 tingkatan. Pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang cukup banyak pada setiap tingkatan dari awal sampai akhir, yang bersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Masyhur, yaitu qiraat yang mempunyai sanad yang sahih, tetapi jumlah perawinya tidak sebanyak qiraat mutawatir. 3. Ahad, yaitu qiraat yang mempunyai sanad yang sahih, tetapi tidak cocok dengan rasam Utsmani maupun kaidah bahasa Arab. 4. Syadz, yaitu qiraat yang tidak mempunyai sanad yang sahih atau qiraat yang tidak memenuhi 3 syarat sah untuk dapat diterima suatu qiraat. 5. Mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran. Yang keenam, maudhu, yaitu qiraat buatan, yaitu disandarkan kepada seseorang tanpa dasar serta tidak memiliki sanad yang sah. Qiraat Al-Quran secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, qiraat 7 atau
qiraat sab'ah. Qiraat ini merupakan qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat, yang diantaranya Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Qiraat 7 juga disebut sebagai qiraat mutawatir. Qiraat ini boleh dipakai dalam bacaan sholat, serta boleh dipakai dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Akan tetapi, disesuaikan dengan keumuman lahjahnya. Seperti di Indonesia, umumnya memakai qiraat dari riwayat Hafs. Selanjutnya, yang kedua, qiraat asyarah atau disebut qiraat 10 merupakan qiraat sab'ah yang dilengkapi dengan 3 imam qiraat lainnya, yaitu Imam Ya'qub, Imam Khalaf, dan Imam Abu Ja'far. Qiraat ini juga sering disebut dengan qiraat masyhur, dan qiraat ini hanya boleh dibaca dalam bacaan Al-Quran sehari-hari, tetapi tidak boleh di dalam sholat. Ketiga, qiraat 14 atau qiraat arba'ah asyarah ialah qiraat asyarah yang dilengkapi dengan 4 imam qiraat lainnya, yaitu Imam Hasan Basri, Imam Ibnu Muhaisin, kemudian Imam Yahya Al-Yazid, dan Asy-Syanabul. Qiraat 14 ini juga sering disebut dengan qiraat syadz. Qiraat ini merupakan qiraat tafsir. Qiraat ini tidak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam bacaan Al-Quran sehari-hari, tetapi boleh dimaknai dalam tafsir. Puncak keemasan dari ilmu qiraat adalah pada masa Imam Ibnu Al-Jazari, yaitu ketika ia merampungkan karya terbesarnya An-Nashr fi Al-Qiraat Al-Asyrah, yang kemudian dinazamkannya dalam Thayyibah An-Nashr. Namun, sesudah masa dekade Imam Ibnu Al-Jazari hingga akhir abad ke-20, sekitar dekade tahun 70-an, sepertinya ilmu-ilmu ini atau ilmu qiraat telah mengalami masa keredupan, minimal dalam kondisi stagnasi. Hal ini melanda hampir seluruh belahan dunia Islam, tentunya termasuk di Indonesia. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh mayoritas umat Islam menggunakan alasan pragmatisme. Artinya, mereka tidak mau berpayah-payah menghabiskan waktu lama untuk belajar ragam qiraat Al-Quran berikut dengan keilmuannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya.